Selamat datang di channel Penikmat Catur, dan kali ini kita akan membahas partai catur yang dimainkan antara WY melawan Gukesh Domaraju yang dimainkan pada Tata Steel Chess 2024 di tie break final untuk menentukan siapa juara pada turnamen kali ini. Permainan dimulai dengan langkah kuda ke F3, D5, E3, kuda F6, dan C4 menawarkan pion untuk perkembangan gajah di F1, E6, P3, dan kuda C6. Kemudian putih memakan pion, dan di sini putih berinisiatif untuk membuat dua fianchetto di P2 dan G2. Rokade pendek gajah G2, menteri ke E7, rokade pendek lagi. Dan di sini hitam mencoba untuk menyederhanakan permainan secepat mungkin. Dan putih pun sepakat untuk menukar semua perwiranya. Ya. Kemudian C6. Lalu putih B4. Ini adalah sebuah metode yang sangat umum yang dinamakan minority attack dengan ide pion ke B5 untuk menghancurkan struktur pion di sayap menteri. H5, H3, gajah F5, dan B4. Ini adalah metode minority attack. D4 mengancam kuda, pion makan pion. Dan di sini sudah pasti putih tidak bisa memakan karena hitam akan memakan balik dengan sebuah serangan ke benteng. Jadi lebih baik putih memainkan menteri ke F3 mengancam gajah di sini. Gajah mundur. Dan di sini putih mencoba untuk menyederhanakan permainan secara cepat. Hitam menolak. Raja ke F2 menjaga pion karena hitam sedang menyerang. H5. Di sini hitam mengorbankan pion hanya untuk merusak formasi pion dari putih di sayap raja. Entah cukup atau tidak, masih belum jelas. Di sini putih memakan pion. Hitam mengancam gajah makan pion H3. Maka dari itu putih menteri ke G5. Skak menawarkan pertukaran. Hitam hanya mengembangkan benteng dan mengancam pion D2. Menjaga pion D2. Hitam terus menyerang. Benteng ke G1. Hitam menyerang menteri lagi dan memaksa putih untuk menukar benteng. Ya, kita telah sampai ke endgame antara dua benteng dan kuda dan gajah. Di sini putih menyerang kuda, lalu dia mengaktifkan bentengnya untuk menuju ke C5, melakukan serangan. Putih langsung menyerang gajah di sini. Kembali, hitam menawarkan pertukaran, melakukan penyederhanaan permainan. Di sini putih memutuskan untuk menukar kuda dengan gajah. Dan D4 dia tetap menjaga gajahnya karena gajah di sini sangat kuat ya. Dia sekarang memberikan tekanan ke kuda di D5. Dan kuda tidak bisa bergerak secara bebas karena ada tekanan juga dari benteng dan gajah ke pion C6. Hitam mengancam gajah, menjaga gajah, dan mengaktifkan bentengnya.
Hitam mencoba bermain aktif mengancam benteng. Putih membalas dengan sebuah jebakan. Di sini misal kita memakan kuda D2. Di sini misal kita memakan pion, mengancam benteng. Benteng mengancam balik gajah. Lalu skak. Dan ini adalah varian yang mungkin setelah C6. Di sini putih sangat solid terutama karena dia punya pion bebas, sementara hitam kudanya terjebak di A2. Susah untuk mendapatkan petak yang terbaik untuk berkembang. Di sini hitam tidak memakan pion, melainkan mundur ke D5 dan pion ke H5. Hitam G6 mencoba menukarkan pion, yang mana sepertinya putih senang di sini. Karena sekarang pion G6 menjadi sangat lemah di sini dan bisa jadi target sebuah serangan. Raja bergerak ke G3. Kuda mundur ke E7 menjaga pion C6. Gajah bergerak aktif menekan pion G. Hitam mengancam pion D4 menjaga pion D4. Hitam terus menekan pion D4. Putih juga menjaga pion D4. Putih bergerak ke tengah agar benteng bisa bergerak, tidak terfokus untuk menjaga pion D4 yang diserang. Benteng ke D7. Dan ya, putih mendapatkan sebuah petak yang sempurna bagi benteng di baris 8. Benteng ke E6. Raja bergerak lagi. Skak. Raja menyerang benteng. Hitam menyerang gajah dan cukup simpel F3. Posisi benar-benar masih balance, seimbang, jadi tidak ada yang banyak bisa dibicarakan di sini. Skak kuda ke D5. Raja bergerak ke B3 dan H3. Kuda ke F5. Putih menjaga pion D4. Dan di sini sudah pasti hitam bisa memakan pion H4. Hanya saja jika dia makan, putih cukup memakan pion di C6. Lalu kuda ke D6 mengancam benteng. Putih juga mengancam benteng di D7. Benteng ke C5. Skak. Hitam mengancam pion. Menjaga pion A2 dan juga mengancam benteng. Di sini jika benteng ditukar, maka putih akan memiliki pion bebas ya. Di C5 ya sangat berbahaya, jadi benteng di D7 memberikan sebuah pin di sini. Lalu di sini putih mengancam pion G6. Hitam harus menjaga pion. Sangat smart
Putih memanfaatkan pin yang dia buat sendiri ke kuda. Dan sekarang ancamannya adalah benteng ke E6 sekak memenangkan kuda. Raja ke F5 menghindari sekak. Hanya saja hitam di sini miss satu langkah menang dari putih. Gajah E6 sekak dan hitam menyerah karena dia akan kehilangan benteng di D7. Ya, itulah tadi partai antara WY melawan Gukes yang sebenarnya tidak banyak yang bisa dikomentari karena di sini Gukes hanya kalah karena dia miss satu langkah taktik ya. Ya karena memang uh, waktu waktu mereka memang sedang sedikit ya. Oke, sampai jumpa.